Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berada di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang nanti akan dikaji melalui tausiah bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Sehat bang? Alhamdulillah. Abi kangen sama abang? Sama, Budu juga enggak. Sama, Budu juga iya. Oh gitu. Iya, maksudnya gak kangen. Tapi kayaknya jujur yang pertama ya. Enggak. Bi, gimana Budu gak kangen? Budu tuh kalau ngeliat Abi wajahnya selalu berbunga-bunga. Masya Allah. Tuh bunga-bunganya. Ada bunganya bang, ya Allah. Iya, Bi sehat Bi ya? Alhamdulillah. Saking padatnya sampai suaranya harus sedikit agak ada perubahan nih. Agak perubahan sedikit karena memang banyak acara, banyak kegiatan. Demi ketemu sama nyenengin ibu-ibu semuanya. Masya Allah. Doain bang. Dan hari ini jamaah nih yang datang ke Abi nih. Alhamdulillah. Datang ke Jalan Dakwah. Kita sapa ya dari mana aja Abi ya. Boleh bang. Baik, sudah ada jamaah dari Majelis Talim Hidayatul Sholawat Citayam, Majelis Talim Al-Muhsonat Pekarungan Serang, Majelis Talim Nur Mulia Sinar Galih Bogor, Majelis Talim Al Istiqomah Banjaran Bandung, Majelis Talim As-Soleh Banjaran Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa kompak suaranya ya. Baik jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Tepuk tangan dong Bu. Kenapa dia Bu terpesona ya? Sama ketampanan Abi ganteng. Iya. Bu. Kalau udah panggil Bu, jamaah bilang iya Dudu. Ya Bu ya. Bu. Dari bibir atas sampai hidung nempel. Siapa di sini yang punya anak lebih dari satu, angkat tangan. Banyak ya. Hebat, berarti subur ya. Nabi memang menganjurkan kita menikahi wanita-wanita yang benar ya Bu ya? Benar. Yang subur ya. Nah, kira-kira semua anak ibu sudah terpenuhi belum semua kebutuhannya? Alhamdulillah. Kalau sudah alhamdulillah, karena banyak orang tua yang seringkali lalai memenuhi kebutuhan anaknya Bu. Ya, orang tuanya lalai, anaknya nggak dipikirin. Bikin anak mau banyak, tapi pas sudah jadi mau diapain? Bingung. Ya dirawat, dibesarin, penuhi kebutuhannya. Gitu ya. Memang itu adalah kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Punya anak banyak memang nggak dilarang ya. Yang dilarang itu tadi seperti yang saya bilang, dilarang itu kalau anak banyak tapi tidak menafkahi dengan baik. Mohon maaf Bu, tiba-tiba lahir, taruh depan masjid, tinggal, staf wajib Bu ya. Jangan sampai seperti itu Bu ya. Nah, ini yang nanti akan dibahas sama Abi. Ya kalau memang kita secara finansial kemampuannya dirasa kurang baik, jangan memaksa ya Bu ya. Karena apa? Nanti yang akan jadi korban itu adalah anak. Ini yang akan dibahas. Cukup 2 tapi penuh cinta dan doa. Jadi sadar membuat ya sadar juga bertanggung jawab. Jadi harus mau anak juga, jangan cuma mau enak ya Bu ya. Iya betul. Silakan Abi dari Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la
illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jalan-jalan ke Pasirandu, baliknya membawa bekiak. Kita doakan Bang Bedu biar rezekinya banyak. Ujian datang bertubi-tubi. Cakep. Kita sabar menerimanya. Yuk sama-sama kita doain Abi, semoga hidupnya penuh limpahan karunia-Nya. Amin. Bu. Bu. Alhamdulillah. Setiap di antara kita saat ketika sudah menikah pasti berharap memiliki keturunan. Betul apa betul? Sehingga keturunan itu adalah anugerah. Keturunan itu adalah sebuah impian. Keturunan itu adalah sebuah harapan, di mana ketika sudah berumah tangga fokusnya semoga diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Oleh karenanya jangan cuma hanya pengen, jangan cuma hanya berharap lalu kita diberikan tapi tidak punya tanggung jawab. Sehingganya Al-Quran mengingatkan kepada kita, kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap di antara kita bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Betul apa betul? Betul apa betul? Oleh karenanya yang namanya anak adalah titipan, yang namanya anak adalah anugerah, yang namanya anak adalah kepercayaan yang Allah berikan kepada kita. Akan sangat jadi dosa, bahkan dosa besar kalau dikaruniakan anak, dikaruniakan keturunan, dikaruniakan daripada amanah yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak bertanggung jawab. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, oleh karenanya saat kita pengennya kencang, saat sudah dikasih oleh Allah, maka kewajibannya adalah apa? Kita harus menjadi orang tua yang mendidik anak kita, membesarkan anak kita, menafkahi anak kita, bahkan bertanggung jawab bukan cuma hanya mentalnya, bukan cuma hanya fisiknya, tapi juga bertanggung jawab pendidikannya. Betul apa betul? Betul apa betul? Tidak sedikit di antara kita, Bu. Alhamdulillah. Tidak sedikit di antara kita yang bikinnya pengen, ngarepin punya, udah punya ditelantarin. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Pengennya kenceng, udah dikasih, nggak diurusin. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kira-kira zolim apa enggak? Zolim banget apa zolim ada? Ada di sini orangnya? Enggak ada. Alhamdulillah. Kalau nggak ada alhamdulillah Bu ya. Kalau gitu tepuk tangan untuk Abi Ibu. Baik, sekarang kesempatan jemaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Wah, banyak yang mau saya ya. Mau Bang Bedu mau. Ini ambil. Yang mana nih yang mau ini? Oke, ya susah bawanya. Ya silakan Ibu. Silakan Bu. Aduh, jangan pukul, sakit kepala sini. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Alawiyah dari Majelis Taklim Al-Muhsonat Pekarungan, Serang, Banten. Iya, Pekarungan. Ya. Dikarungin semua tuh berarti. Ya, Silakan Ibu Tuti. Abi, saya ingin bertanya. Boleh Ibu. Ini kasus mengenai ART saya. Jadi saya kenal banget dengan ART saya ini karena sejak kecil kami main bersama.
Ikut bersama ibu atau main Enggak, bersama? sekampung, jadi tahulah. Oh tahu. Tahu gitu banget masa ya. Oh, kenal, kecilnya iya, iya. gitu. Ikut ibu bantu-bantu ibu sering ya. main bareng gitu. Sering main bareng, betul. Jadi ART saya ini dari sejak kecil emang hidupnya sudah susah. Udah susah. Iya. Jadi begitu dia menikah kehidupannya lebih susah lagi. Lah, ya terus. Karena punya anaknya banyak. Ya, terus Ya sekitar 7 orang lah gitu. 7. Udah berapa tahun menikah tuh Bu? Udah lama lah, Ada. mungkin udah ada 30 tahun kali ya ya. mungkin. 30 bagi 7 berarti 3 tahun lahir, 3 tahun lahir, 3 tahun. 21 10. Iya. Jadi semakin dia tambah banyak anaknya tambah susah karena Mengurusnya. suaminya kerjanya cuma sebagai pemulung. Oh, oke. Sedangkan ini makanya saya pekerjakan dia karena melihat dia itu susah hidupnya, makanya jadi ART saya. Jadi saya Ibu tarik jadi angkat ART lah ya, saya untuk membantu Iya, kesulitannya. untuk membantu ekonominya. Jadi saya heran kenapa dengan ekonomi seperti itu kok memutuskan punya anak banyak gitu. Kayaknya nggak memutus, kayak kelepasan ya itu Bu. Sedangkan saya aja yang istilahnya ekonominya mampu, saya memutuskan cuma punya anak 2 karena saya menginginkan kehidupan anak saya itu nanti ke depannya terjamin gitu, pendidikannya, kehidupannya gitu. Sedangkan dia yang tidak mampu kok berani-beraninya punya anak banyak. Pernah Ibu coba tanyakan ke sahabat teman Ibu, kenapa sih lo berani banget lo anak lo banyak? Jadi saya bertanya kenapa gitu, saya punya anak banyak, katanya yang menginginkan punya anak banyak itu suaminya. Jadi dia jadi menginginkan banyak anak itu karena nanti kalau setelah dewasa katanya disuruh kerja nanti supaya nanti penghasilannya itu buat menghidupi orang tuanya gitu. Jadi Tapi kan pas kecil diurus dulu, nggak langsung diurus gede kan? dulu, Emang bisa taruh tempat beras terus diangkat jadi gede gitu kan? Kayak buah-buahan matang diimbuh gitu. Jadi begitu. Jadi dia itu menginginkan nanti anaknya itu setelah dewasa suruh pada kerja, jadi suruh menghidupi kedua orang tuanya gitu. Kata teman Ibu. Kata si istrinya itu. Istrinya, teman Ibu kan istrinya teman Ibu ya, teman tadi. saya. Iya. Terus? Ya, jadi apakah orang tua yang seperti ini termasuk orang tua yang zalim? Menyuruh anaknya kerja. Iya. Menyuruh anaknya kerja untuk menghidupi orang tuanya gitu. Setelah dewasa mereka suruh kerja, suruh menghidupi orang tuanya. Apakah orang tua yang seperti ini termasuknya zalim, Abi? Iya. Terima kasih, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti di Serang. Ibu Tuti. Di Serang. Kabur Bu kalau di Serang. Iya. Jangan dihadapin kalau sendiri, kalau beramai-ramai baru. Itu diserang namanya. Oh diserang. Ibu Tuti di Serang bertanya tentang sahabatnya tuh, punya anak banyak tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Alasannya adalah, entah kan kalau udah gede bisa disuruh cari kerja buat hidupin kita orang tuanya. Apakah orang tua yang seperti itu termasuk orang tua yang zolim? Begitu Bu Tuti ya. Silakan Abi. Baik. Bu. Bu. Alhamdulillah. Baik, punya anak itu adalah keinginan. Bahkan ketika Allah memberi anak kepada kita, ini adalah titipan yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Kenapa? Karena banyak orang lain yang pengen punya anak tapi belum dipercaya oleh Allah. Maka kita harus jadi orang tua yang bisa memikirkan masa depan anak. Allah ingatkan dalam Al-Quran, wala taqtulu khasyata imlak. Jangan kita membunuh anak kita karena takut kita dalam keadaan miskin. Nahnu narzukum, dan kita harus yakin bahwa Allah pemberi rezeki yang akan memberi rezeki kepada kita. Sehingganya sebelum kita memutuskan apakah anak kita 5, 6, 7 bahkan 13, benar apa enggak? Ada. Betapapun yang kita harapkan banyak, tapi sesuaikan dengan kemampuan
kemampuan. Berpikir dulu, kira-kira nih kalau punya anak 3 kita mampu apa enggak? Punya anak 5 kira-kira bisa mampu apa enggak? Mampu dalam apa? Mampu pertama mengurusnya, mampu yang kedua menafkahinya, mampu yang ketiga mendidiknya, mampu yang keempat bertanggung jawab secara keseluruhan terkait anak kita. Sehingga pikirin dulu, ketika sudah dipikirkan betapapun banyak, kalau memang mampu silahkan. Tapi kalau nggak mampu, banyak anak tapi kemampuan ekonomi kita nggak cukup, kemampuan ekonomi kita nggak sesuai, maka ini tentu akan membuat apa? Membuat mereka kasihan. Betul apa enggak? Betul apa betul? Karena nggak ada orang tua yang pengen anaknya nggak sekolah, benar apa enggak? Nggak ada orang tua yang pengen anaknya nggak makan. Semua orang tua pengen membahagiain anaknya. Maka sebelum kita menentukan mau banyak atau mau lebih dari 5, maka pikirkan, cukupkah ongkos kita, cukupkah bekal kita untuk menjamin secara syariat kehidupan mereka semua. Betul apa betul? Iya, betul apa betul? Lalu bagaimana Ustadz kalau sudah gede anak itu biar bisa nafkain kita? Innamal a'malu binniyah. Bu, niatin saja kepada Allah. Kalau anak soleh nggak perlu diminta, bener apa enggak? Betul apa betul? Yang penting ibu didik mereka bagus, cukup pangannya, cukup papannya, cukup pendidikannya, cukup pendidikan agamanya. Ketika mereka jadi anak yang soleh, nggak perlu minta kita sebagai orang tua. Saat mereka sukses, saat mereka punya pekerjaan, saat mereka jadi orang hebat, tentu orang tuanya akan jadi orang yang paling bahagia. Insya Maka sukseskan mereka, doakan mereka, solehkan mereka. Saat mereka sudah soleh, insya Allah tanpa diminta, kita yang akan nomor 1 dan pertama dimuliakan oleh mereka. Amin ya robbal alamin. Nah, Abi tadi kan kita dalam Al-Quran dikatakan jangan takut, jangan takut sampai membunuh anak kita karena anak kita sudah dijamin rezekinya. Bener abangku. Oke, baik, itu karena sudah terlahirkan. Nah, ini kalau kita bicara masalah perencanaan, kita pasti akan komunikasikan kan, diskusikan, yuk punya berapa, 2, 3, 4 atau 6. Benar. Ketika istri pengen 2, suami pengen banyak. Benar. Ketika suami pengen, apakah ada syariah, cara-cara dalam yang disyariatkan untuk menolak suami supaya ketika suami lagi pengen? Kan jadi jatuhnya dosa kalau suami lagi pengen punya anak, istrinya digembok, hatinya dan keinginannya kan sudah dikunci, pengen 2 aja, digembok bu. Ya, takutnya kan khawatir gak berbakti sama suami. Gimana itu Abi? Kayak gitu tuh. Solusinya adalah dalam agama dikatakan muasyarah bil ma'ruf. Kita ini kudu bisa ngomong dari hati ke hati, heart to heart dengan pasangan kita. Bang, romanya nih 2 aja, saya udah puyeng banget bang. Tapi abang udah nggak. Bener apa enggak? Kira-kira bagaimana bang? Abang ngap apa enggak? Nah, tapi abang pengen punya lagi neng. Abang pengen punya lagi? Iya. Ngap bang. Kira-kira nih bang. Abang kemana dong nih? Bang. Iya. 2 ini keromanya kita aja mesti ngap-ngapan ekonominya. Iya. Boleh deh bang, 3 nambah. Cuman abang kudu semangat usahanya. Oh semangat banget ini mah. Nah, kalau usaha bang semangat, rezekinya ikhtiarnya bagus, nggak ada masalah. Tapi kalau abang ya kerjanya mancing doang. Lah habis di sini nggak bisa dipancing. Di Empang kita mancing nih. Jadi memang harus dilebih di awal di perencanaannya ya. Jangan sampai pas sudah lahir baru bertanggung jawab. Matang perencanaannya, matang musyawarahnya, ngerti keadaannya. Insya Allah kok suami juga ngerti. Artinya suami juga nggak boleh egois ya. Iya. Oke, seperti itu Ibu ya, Ibu Tuti ya. Iya, jelas Bu Tuti. Ya jangan sampai nambah 8. Kalau gennya bagus, gen geledek ya kan, sampai 11. Gennya ya kan gen nggak bisa disamain semua orang ya Bu. Oke, baik.
Boleh tepuk tangan buat Ibu Tuti ya. Setelah ini kita akan kembali lagi, jangan tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, Raih Berkah menuju Jannah.